Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 4 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Qurdis bab yang pertama, yaitu surat Al-Asr ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ya, utamanya kalian diberikan semangat dalam mencari ilmu, karena salah satu jalan yang mudah bagi kita untuk masuk surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Ini apalagi yang kita bahas, yang kita pelajari itu adalah ilmu agama, ilmu yang sangat penting ya, lebih-lebih ilmu terkait dengan Al-Quran. Pada saat ini kita akan bahas surat Al-Asr. Tentunya kalian sudah hafal surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr merupakan surat dalam Al-Quran yang paling banyak dihafal oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena pendek dan mudah dihafal ya. Namun sayangnya sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dapat memahaminya. Padahal meskipun surat ini pendek, akan tapi memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Untuk itu, mari kita berusaha untuk memahami dan juga mempelajari surat Al-Asr dengan sebaik-baiknya. Mengetahui surat Al-Asr, ini adalah surat yang ke-103 ya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran suratnya itu kan ada 114. Surat Al-Asr itu surat yang ke-103. Terdiri dari 3 ayat. 3 ayat dan setiap ayatnya itu pendek-pendek sehingga mudah dihafal ya. Tidak hanya dihafal, akan tapi sering kita praktekkan, hendaknya kita sering mempraktekannya, membacanya ya, utamanya dalam sholat, sehingga hafalan kita itu tidak hilang. Terdapat pada juz ke-30 atau juz amma, dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Golongan surat perlu kita membahas kembali ya. Saya ingatkan ya kepada anak-anak, golongan surat itu ada berapa? Ada 2 ya. Golongan surat Makkiyah dan juga golongan surat Madaniyah. Kalau Makkiyah itu adalah surat yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kita lanjutkan. Surat ini berisi tentang manusia yang sesungguhnya berada dalam keadaan merugi ya, kecuali mereka yang selalu beramal soleh, beramal kebaikan ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini penting sekali ya, kita mengetahui ini biar hidup kita di dunia ini tidak merugi. Kita lanjutkan bacaan surat Al-Asr dan artinya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, ayat yang pertama, wal asri, ya, demi masa. Jadi surat Al-Asr itu namanya diambil dari ayat yang pertama, wal asri, yang artinya adalah demi masa atau waktu, ya. Jadi Allah bersumpah dengan nama waktu. Yang kedua, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu bacaan surat Al-Asr dan artinya. Kita lanjut untuk isi kandungan dari surat Al-Asr. Yang pertama, surat Al-Asr menunjukkan pentingnya waktu dan kemuliaan waktu sehingga Allah bersumpah dengannya. Tidak boleh mencela waktu atau menyifatinya dengan keburukan seperti orang-orang Arab jahiliyah yang menyebut waktu sial, ya. Yang kedua, semua manusia berada dalam kerugian, ya. Betapapun ia untung materi, ya. Betapapun dia adalah seorang yang punya kekayaan yang banyak, ya, jabatan yang sangat tinggi, kecuali yang memiliki 4 kriteria sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr. 4 kriteria itu apa? Ya. Jadi dia itu bisa beruntung kalau memiliki 4 kriteria. Kalau tidak memiliki 4 kriteria tersebut, dia termasuk orang yang merugi di dunia, ya. Dan dia akan menyesal di akhirat kelak. Yang ketiga, orang yang selamat dari kerugian akhirat, ya, ini menjelaskan tentang 4 kriteria. Orang yang selamat dari kerugian akhirat adalah mereka yang beriman, beramal soleh, ya, saling menasihati untuk mentaati kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran, ya. Jadi orang yang ingin beruntung di dunia dan beruntung di akhirat kelak, dia harus punya iman, ya. Kalau kalian nanti menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang beriman. Kalau ingin menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang beriman. Kemudian beramal soleh, ya, yang selalu melakukan kebaikan secara lahir maupun batin, ya. Baik kaitannya dengan hak Allah maupun hak manusia. Dia senantiasa beramal soleh, seperti melaksanakan sholat, itu hubungan dia dengan Allah. Kemudian memberikan bantuan sosial kepada sama manusia, membantu orang lain, ya, itu hubungannya dengan manusia. Ini hendaknya kita laksanakan. Kemudian saling menasihati untuk mentaati kebenaran, ya. Ketika kalian sedang bermain, ya, dengan teman-teman kalian, ya, pada saat itu azan berkumandang, maka hendaknya kalian menyampaikan kepada teman-temannya, oh, waktunya kita melaksanakan sholat, kita sholat dulu yuk, ya. Setelahnya sholat kita lanjutkan bermain kita, ya, seperti itu. Kita saling menasihati untuk mentaati
kebenaran. Ada juga teman yang bertengkar, ya, kita lerai, kita sampaikan bahwa bertengkar itu banyak keburukannya, ya, akan memisahkan teman dan seterusnya. Ini adalah saling menasihati untuk mentaati kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran, ya. Ketika ada teman yang sholatnya itu cepat, tidak membaca, ya, kita sampaikan hendaknya kita sholat dengan baik, dengan tumaknina, kita lakukan dengan sabar, ya, biar apa yang kita lakukan tidak sia-sia, biar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman yang suka marah dan sebagainya, kita ingatkan jangan sampai kita suka marah dan seterusnya. Ini adalah menasihati untuk kesabaran. Untuk itu kepada anak-anak semuanya, betapa surat Al-Asr ini sangat penting, ya, untuk kita pelajari, ya, kita fahami. Tidak hanya itu, mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak hanya untuk dihafal, ilmu itu tidak hanya untuk dimengerti, ilmu itu tidak hanya untuk difahami, akan tapi ilmu itu dicari dalam rangka untuk diamalkan. Demikian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.